Pertanyaannya seperti ini, Pak Dani seyakin apa, ya? Pak Dani seyakin apa bahwa Nagaya ini punya masa depan? Oke. Ada yang punya pertanyaan yang sama? Ada yang punya pertanyaan yang sama? Ya kalau masih belum kebaca dari cara bicara saya ya sudah ya. Oke, jadi begini. Seyakin apa saya sebagai Dani yakin bahwa Nagaya ini punya masa depan? Saya cerita dulu ya tentang background saya. Jadi tahun 2020 saya pertama kali kenal dengan Nagaya. Sebelum itu saya adalah seorang trainer. Saya tadi cerita di presentasi saya ya. Nah biasanya saya nggak pernah mau melakukan ini, tapi karena ada pertanyaan dan agar teman-teman yakin ya bahwa saya apa yang saya rasakan di Nagaya, Anda silahkan googling nama saya. Ya, nama saya silahkan Anda googling, Anda cari saya siapa. Ya, Anda masuk ke Google, Anda cek nama lengkap saya, akan muncul hasilnya. Ya, sebelum di Nagaya saya adalah seorang trainer. Saya punya klien di banyak negara di Asia, ya, di Malaysia. Itulah kenapa saya Malaysia itu seperti rumah kedua saya sebenarnya. Ya, saya jatuh cinta dengan Malaysia, tapi nggak secinta dengan Indonesia tentunya ya. Ya, saya punya klien di Singapura, saya punya klien di Hong Kong, Vietnam, Thailand, banyak negara. Ya, dan saya bekerja untuk sebuah perusahaan yang juga mentraining perusahaan-perusahaan seperti Facebook, Netflix, Amazon, Google, ya, Fortune 500 companies. Ya, dan umur saya ketika saya mulai mentraining itu masih 20 awal, 20-an. Sampai sekarang pun saya masih 20-an ya. Nah, jadi ini baru beberapa tahun yang lalu. Saya adalah seorang trainer. Ya, secara karir oke. Ya. Secara income oke. Nah, saya pernah punya pengalaman yang kurang baik ya, karena saya pernah mentraining ya di salah satu perusahaan yang ternyata adalah perusahaan money game. Saya nggak tahu. Ini saya apa adanya aja ya. Saya nggak tahu perusahaan ini adalah perusahaan money game. Karena saya belum pernah berada menjadi bagian dari hal-hal seperti ini. Dari dulu saya kerjanya lurus aja. Gitu loh, nggak pernah ngelihat yang begini-ginian. Saya memang suka trading, ya, trading kripto, trading saham dulunya. Tapi sekarang sudah tidak, sudah tobat ya. Nah, ketemulah dengan perusahaan ini. Dan saya ketahui tentang perusahaan ini adalah sebuah perusahaan scam dari ibunda dari Pak Yohanes Chandra, Ibu Siska. Ya, ketika itu kita ketemu di luar, ya kita lagi, saya ceritakan lah, dia bilang, itu mas scam. Dan benar ternyata scam. Ya, jadi saya merasa bersalah gitu loh. Tapi ya sudahlah ya, itulah masa lalu. Tapi untungnya saya tidak bermain di sana. Ya, saya hanya mentraining karena tugas saya adalah trainer dan konsultan. Nah, pada saat itu tahun 2020 awal, 2019 akhir, saya bertemulah dengan Pak Yohanes Chandra. Ya. Yang saya pada saat itu saya memang sudah punya pemahaman tentang kripto ya. Tapi ya seperti mayoritas dari Anda, pemahaman saya tentang kripto adalah pemahaman yang keliru ya. Tapi ya sudahlah ya. Nah, disitulah saya bertemu dengan Pak Yohanes Chandra. Saya bilang, waduh, ya, jangan-jangan ini sama aja kayak kemarin. Betul kan? Nah, saya bertemulah dengan beliau, tapi ya sudahlah ya, karena saya hormat dengan ibunda dari Pak Yohanes, saya bertemulah dengan beliau. Beliau ceritakan saya tentang Nagaya, dan saya banyak bertanya. Ibu bagian yang sedang menyaksikan, saya banyak nanya, dan saya kritis. Nah, pada saat itu yang saya pegang di awal, bukannya Nagaya ini akan sangat luar biasa. Di awal, yang saya pegang dua hal. Dan saya juga mengajak Anda untuk melihat hal yang sama. Coba perhatikan dari Nagaya. Yang pertama, orang yang jujur, integritas tinggi, apa adanya dan sangat humble. Bagi Anda yang sudah pernah berjumpa dengan Pak Yohanes Chandra, pasti tahu beliau orangnya seperti apa. Ya, jujur, integritas tinggi, apa adanya, punya visi besar tentunya, tapi orangnya, kata-katanya bisa dipegang. Yang pertama. Yang kedua, konsepnya simple gila. Kalau bahasa ininya ya, simple banget. Sampai saya bilang anak 10 tahun pun kita jelasin tentang Nagaya harusnya ngerti.
Nggak ribet ya, betul tidak? Konsep Nagaya itu gampang, simple. Bagi orang-orang yang pada bilang di luar sana kripto itu ribet, kripto itu harus begini, harus begini, harus begini, saya justru nggak percaya sama mereka. Karena Albert Einstein sering bilang, kalau Anda nggak bisa jelaskan kepada anak 5 tahun, berarti Anda sendiri nggak paham. Gitu loh. Ya, jadi saya bilang ini konsep kok simple banget. Saya tanya sama Pak Yohanes, ini udah ada yang ngikutin belum sih kalau sesimpel ini? Jawaban beliau, belum ada. Sampai hari ini masih belum ada yang bisa ngikutin konsep Nagaya. Ya, padahal kita open. Kita kasih lihat. Ya karena memang ya, untuk menjalankan konsep Nagaya ini bukan cuma butuh meniru konsep, tapi juga Anda harus bisa meniru integritasnya, harus bisa meniru kejujurannya, harus bisa meniru proyek-proyeknya. Betul ya? Itu nggak gampang. Ya, tapi sampai sekarang kan kita buka konsep Nagaya, masih belum ada yang ikutin. Nah, jadi ketika saya dengar tentang Nagaya, ya saya pelajari selama beberapa hari, bahkan beberapa bulan. Setelah itu apa yang saya lakukan? Saya tinggalkan pekerjaan saya yang sebelumnya, saya tinggalkan perusahaan saya yang sebelumnya, saya fokus bangun Nagaya dari awal. Ya, saya nggak bilang saya di Nagaya itu dari nol, tidak. Nagaya dibuka di tahun 2018. Saya berada di tahun 2020, tapi tetap saya berada menjadi bagian dari perjuangan Nagaya dari bawah sebelum ada proyek. Ya, berarti itu kan membangun toh. Saya meninggalkan sesuatu yang udah jadi. Bayangkan loh, umur saya ketika itu masih 23-24. Ya, 23-24, saya sudah ada karir yang seperti itu. Saya tinggalkan semuanya. Kenapa? Karena saya bilang Nagaya ini punya potensi dan bisa mensejahterakan banyak orang. Ya, karena alasan itulah saya bilang oke, saya bantu di manajemen. Pada saat itu ketika saya masuk belum ada proyek, presentasi belum ada, ya perusahaan sudah ada tentunya ya, emas sudah disimpan pada saat itu. Pas saya masuk COVID, ya, jadi benar-benar saya tahu perjuangan dari presentasi pertama kali dibuat. Anda yang sudah pernah ikut presentasi Nagaya dari awal, Anda tahu ya, presentasinya masih panjang banget. Ya sekarang juga panjang sih, cuman udah lebih simpel lah. Ya, kita perbaiki, ketemu orang ada yang bilang, alah ini mah benefitnya kecil katanya. Ya, sudah ikut dan saya tahu itu akan saya hadapi, tapi saya siap menjalankan itu. Kenapa? Gara-gara saya mau Nagaya ini bisa dimiliki sebanyak-banyaknya individu di luar sana. Jadi saya mau tanya balik kepada Anda, kalau saya rela melakukan itu, saya siap melakukan itu untuk Nagaya, berarti saya percaya nggak sama Nagaya? Dan hari ini, saya bisa yakinkan kepada Anda ya, Anda percaya nggak percaya terserah ya, saya tidak melakukan apapun, bisnis apapun, pekerjaan apapun selain Nagaya. Hanya Nagaya saja. Jadi saya yakin nggak sama Nagaya? Sangat yakin. Ya, semoga menjawab. Saya jadi cerita background kan, biasanya nggak pernah saya cerita background saya.